Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Naungwan Kusuma dari kelas 4 TNG, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D3 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan perjalanan dinas pimpinan beserta estimasi biaya yang diperlukan. Berikut video untuk penjelasannya. Oke, yang pertama itu untuk kop suratnya, di mana kop surat itu menggunakan nama perusahaan kita. Di sini saya buat PT Wulan Karya. PT Wulan Karya ini sendiri beralamat di Jalan Sriwijaya Negara, nomor 118 Bukit Besar Palembang dengan nomor telepon sebagai berikut, dan juga ada websitenya dituliskan di situ. Untuk kop surat sendiri diberikan logo dan dituliskan selengkap-lengkapnya. Kemudian ini adalah judul dari jadwal perjalanan dinasnya. Di sini sudah disusun jadwal perjalanan dinas untuk Bapak Henry Suherman, SEMM, selaku Direktur PT Wulan Karya bersama Nawang Wulan Kusuma, AMDAB, selaku Asisten Direktur untuk pergi ke Jakarta pada tanggal 10-12 April 2022. Adapun jadwal perjalanan dinasnya sudah saya susun di sini, di mana saya di sini selaku sekretarisnya, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 pada jam 14.00 sampai 14.30 WIB, perjalanan dari rumah menuju ke bandara bertempat di Sultan Mahmud Badarudin II dan diantar menggunakan mobil perusahaan. Kemudian jam 14.30 WIB itu dijadwalkan sudah tiba di bandara untuk check-in pesawat terbang. Tempatnya yaitu di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Untuk keterangannya sendiri menggunakan pesawat Garuda Air dengan tiketnya yang sudah dipesan sebelumnya. Kemudian pukul 15.00 take off dari Palembang menuju ke Jakarta, bertempat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian jam 16.15 yaitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung menuju hotel yang telah disiapkan. Hotel yang telah disiapkan sendiri yaitu Novotel Tangerang yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Tangerang. Transportasi dari bandara ke hotel ini sudah disediakan. Kemudian untuk hari selanjutnya itu aktivitas dimulai pukul 7, di mana pukul 7 sampai pukul 8 itu dijadwalkan untuk breakfast atau sarapan. Sarapan sendiri dilakukan di The Square, di mana itu adalah restoran dari Novotel Tangerang yang berada di lantai 2. Kemudian pukul 9 dilanjutkan untuk meeting bersama Direktur of Finance PT Waskita Karya, yaitu Bapak Taufik Hendra Kusuma, untuk penandatanganan dokumen kerjasama. Lokasinya sendiri yaitu meeting room Novotel Tangerang lantai 10 dengan membawa dokumen pada map biru, yaitu dokumen perjanjian kerja dengan menggunakan dress code warna biru dongker. Kemudian selanjutnya pukul 10.15 sampai 11.30 itu dijadwalkan untuk menemui Direktur PT Angkasa Pura yaitu Bapak Ferry Tanoto perihal penawaran kerjasama. Bertempat di PT Angkasa Pura, Jalan Soekarno-Hatta nomor 2 dengan membawa dokumen dan laptop, yaitu di dalam map merah, yaitu dokumen penawaran. Dokumen ini akan disiapkan oleh sekretarisnya untuk dibawa. Kemudian pukul 12.00 sampai 13.00 yaitu jadwal lunch bersama Direktur PT Angkasa Pura. Bertempat di Amus Gourmet Restaurant yang transportnya sendiri sudah disediakan. Kemudian selanjutnya pukul 14.00 sampai 15.00 yaitu kunjungan ke cabang perusahaan Jakarta, di mana tempatnya itu ialah PT Wulan Karya Cabang Jakarta di Jalan Letnan Saleh nomor 122. Pada kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan gedung baru. Selanjutnya yang terakhir jam 17.00 sampai 20.00. Mungkin di sini maksudnya adalah 19.00 ya. Karena kalau pukul 17.00 itu terlalu lama. Jadi di sini ada kesalahan dari penulisan saya. Yang saya maksud adalah 19.00 sampai 20 WIB.
yaitu makan malam bersama jajaran direksi PT Wulan Karya Cabang Jakarta, bertempat di Katapa Restoran, Jalan H. Benyamin, Kemayoran. Oke, itu untuk hari kedua. Kemudian untuk hari ketiga yaitu Selasa tanggal 12 April 2022, aktivitas dilaksanakan mulai pukul 7 sampai pukul 8 sampai selesai dengan acara pertama yaitu breakfast di The Square Novotel Tangerang lantai 2. Kemudian pukul 9 sampai pukul 10 WIB pertemuan seluruh direktur anak cabang PT Wulan Karya bertempat di PT Wulan Karya Cabang Jakarta di ruang meeting lantai 3. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan laporan tahunan dan laporan evaluasi kerja karyawan. Kemudian pukul 10 sampai pukul 11 WIB yaitu menghadiri undangan pembukaan PT Atma Jaya. Berlokasi di PT Atma Jaya, Jalan Abdul Soleh nomor 18. Untuk pertemuan ini sendiri menggunakan dress code warna merah marun. Kemudian pukul 11 itu dijadwalkan untuk kembali ke Novotel Tangerang. Pukul 12 yaitu untuk makan siang di The Square, yaitu Novotel Tangerang. Kemudian pukul 13 sampai pukul 14 itu dijadwalkan untuk packing di Novotel Tangerang. Kemudian selanjutnya pukul 15 sampai 15.30 itu ada jadwal check out hotel dan perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan transport yang sudah disediakan. Kemudian pukul 15.30 sampai 15.40 itu dijadwalkan untuk tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk check-in pesawat terbang. Bertempat di Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat Garuda Air yang tiketnya sudah dipesan sebelumnya. Kemudian pukul 16 take off menuju Palembang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Kemudian selanjutnya pukul 17.15 WIB dijadwalkan telah tiba di Palembang dan pulang menuju kediaman masing-masing, yaitu kediaman Bapak Henry dan kediaman Ibu Nawang Wulan selaku sekretarisnya. Berlokasi dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II menuju ke lokasi masing-masing dengan transportasi yang telah disediakan. Jadwal perjalanan dinas ini disetujui oleh CEO PT Wulan Karya yaitu Pak Fadli Sulaiman, SEMM. Kemudian selanjutnya di sini ada travel checklist yang sudah disiapkan oleh sekretaris untuk Bapak Henry Suherman selaku direktur. Travel checklist ini disiapkan untuk Bapak Henry agar Bapak Henry tidak lupa membawa barang-barang yang diperlukan untuk perjalanan dinas. Di mana yang pertama di sini ada dokumen. Dokumen ini telah disiapkan pada tanggal 8 April yang telah disiapkan oleh sekretaris. Kemudian tiket itu sudah disiapkan juga pada tanggal 8 April. Kemudian laptop dan flash disk disiapkan pada tanggal 9 April. Laptop dan flash disk ini bisa membawa laptop dan flash disk milik perusahaan atau milik Bapak Henry pribadi. Kemudian KTP milik Bapak Henry, kartu nama milik Bapak Henry, kemudian surat tugas dan surat perintah itu disiapkan oleh sekretaris, kemudian airport tax dan trip funds, kemudian alat tulis, notebook, jas biru dongker dan jas merah marun untuk dress code pertemuan, kemudian obat-obatan, itinerary atau rencana perjalanan dinas yang telah disiapkan oleh sekretaris sebelumnya, buku alamat dan nomor telepon, sertifikat kesehatan, handphone, charge handphone dan laptop, kop surat dan amplop. Travel checklist ini disetujui oleh Bapak Henry Suherman dan telah dibuatkan oleh sekretaris. Kemudian selanjutnya ada surat tugas dengan nomor 128 HRD IF 2022. Surat tugas ini ditandatangani oleh Bapak Fadli Sulaiman yang diberikan kepada Bapak Henry Suherman untuk perjalanan dinas yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 April sampai dengan tanggal 12 April. Ini adalah tampilan dari surat tugasnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya lampirkan dokumennya di keterangan di YouTube ini. Dokumen ini dibuat pada tanggal 8 April 2022 yang ditandatangani oleh CEO PT Wulan Karya, yaitu Bapak Fadli Sulaiman.
Kemudian selanjutnya ada surat tugas untuk Nawang Wulan Kusuma. Untuk formatnya sama saja dengan surat tugas di atas, hanya saja surat tugas ini diberikan untuk Nawang Wulan Kusuma selaku Sekretaris Direktur PT Wulan Karya Cabang Palembang. Untuk tampilannya dapat dilihat di layar dan akan saya lampirkan juga di bawah nanti. Selanjutnya yang perlu dibuat adalah surat perintah perjalanan dinas, di mana surat ini diberikan oleh CEO PT Wulan Karya untuk direktur yang menjalankan program perjalanan dinas. Isinya seperti berikut, yaitu poin pertama, pejabat yang berwenang memberikan perintah yaitu Bapak Fadli Sulaiman. Kemudian nama pegawai yang diperintah ada Bapak Henry Suherman dan Nawang Wulan Kusuma. Kemudian jabatan dari pegawai yang diperintah yaitu Direktur PT Wulan Karya Cabang Palembang dan juga Sekretaris Direktur. Perjalanan dinas ini dilaksanakan ke Jakarta. Perjalanan dinas dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 10 April 2022 sampai dengan 12 April 2022. Maksud dari perjalanan dinas ini sendiri ialah untuk menemui beberapa klien dan pertemuan seluruh direktur PT Wulan Karya, di mana pembebanan anggarannya itu untuk instansi PT Wulan Karya dengan meta anggaran sebagai berikut. Ini ditandatangani oleh Bapak Fadli Sulaiman yang dibuat oleh sekretaris. Oke, selanjutnya ada jadwal perjalanan dinas ke luar negeri, yaitu di sini lebih tepatnya itu ke Singapura. Jadwal perjalanan dinas ini untuk Bapak Henry Suherman dan Nawang Wulan Kusuma. Perjalanan dinas ini dilakukan pada tanggal 19 sampai 21 April 2022 dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, itu pada hari Selasa, tanggal 19 April 2021. Pukul 9 WIB itu berangkat dari rumah menuju bandara. Tempatnya sendiri adalah rumah sampai ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dengan transportnya itu mobil yang telah disediakan oleh perusahaan. Kemudian pukul 9.30 itu dijadwalkan telah tiba di bandara dan langsung check-in pesawat terbang. Bertempat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dengan menggunakan penerbangan Singapore Airlines dengan tiket itu sudah disiapkan sebelumnya. Pukul 10 dijadwalkan untuk take off ke Singapura. Kemudian pukul 11.05 WIB atau 12.05 SGT. SGT itu merupakan satuan waktu di Singapura. Jadi satuan waktu antara Singapura dengan Indonesia itu selisih 1 jam, di mana Singapura itu lebih cepat 1 jam daripada di Indonesia. Jadi pukul 11.05 WIB itu dijadwalkan telah tiba di Singapura dan langsung menuju hotel. Hotelnya yaitu Hotel Greenland di Jalan Amoy Street nomor 18. Transportasinya juga telah disediakan dari kantor. Kemudian pukul 12.20 SGT atau waktu Singapura itu dijadwalkan untuk makan siang. Berada di Greenland Restaurant yaitu lantai 3 Hotel Greenland. Pukul 14 sampai 15 waktu Singapura itu dijadwalkan untuk menghadiri rapat perihal penawaran produk bersama PT Magnolia. PT Magnolia sendiri berada di Ottawa Road nomor 1 Singapura. Dokumen yang harus disiapkan yaitu map hijau yang berisi tentang penawaran produk. Dokumen ini akan disiapkan oleh sekretaris yang ikut serta dalam perjalanan dinas. Kemudian pukul 15.15 sampai 16.10 itu dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan jajaran direksi PT Wulan Karya di Singapura. Bertempat di Montreal Meeting Room, Jalan Montreal nomor 18. Dokumen yang disediakan yaitu map biru tentang laporan tahunan perusahaan. Kemudian pukul 16.15 waktu Singapura itu dijadwalkan kembali ke hotel. Selanjutnya untuk hari kedua yaitu pada hari Rabu 20 April 2022, kegiatan diawali dengan makan pagi atau sarapan yang dijadwalkan pada pukul 7 sampai pukul 8 bertempat di Greenland Restaurant yaitu lantai 3 Hotel Greenland.
Kemudian selanjutnya pukul 8.30 sampai 9.30 waktu Singapura dijadwalkan untuk menghadiri meeting bersama PT Onglie perihal penandatanganan perjanjian kerjasama. PT Onglie sendiri bertempat di Jalan Onglie nomor 888. Dokumen yang harus disiapkan adalah di sini dokumen yang harus disiapkan itu tidak ada karena telah disiapkan dari pihak PT Onglie. Jadi Bapak Direktur ini datang bersama sekretarisnya ke PT Onglie untuk melakukan penandatanganan kerjasama. Kemudian pukul 10 sampai pukul 11 waktu Singapura dijadwalkan menghadiri undangan PT Agra Buana perihal permintaan produk, di mana PT Agra Buana ini bertempat di Jalan Lor Liaulan. Dokumen yang harus disediakan oleh sekretaris ialah map merah yang berisi tentang penawaran produk. Di sini nanti juga sekretaris dan direktur itu akan bekerja sama untuk mempresentasikan produk dari PT Wulan Karya sendiri. Di sini selain dokumen yang harus disiapkan, ada juga laptop dan flash disk. Laptop dan flash disk ini digunakan untuk presentasi penawaran produk. Kemudian pukul 11.05 sampai 11.50 waktu Singapura itu dijadwalkan untuk meninjau lahan baru untuk pendirian PT Wulan Karya di Singapura. Bertempat di Jalan Lor Nangka, Singapura dengan membawa notebook guna mencatat hal-hal yang perlu. Kemudian pukul 12 sampai pukul 13 waktu Singapura dijadwalkan untuk makan siang di Atlas Coffee House, Jalan Lor Nangka nomor 77. Itu artinya tidak jauh dari tempat peninjauan sebelumnya. Kemudian pukul 13.10 sampai 14.00 waktu Singapura itu dijadwalkan menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama bersama PT Magnolia sesuai keputusan yang dihasilkan pada pertemuan sebelumnya. Bertempat di PT Magnolia yaitu Jalan Ottawa Road nomor 1. Dokumen yang harus disiapkan atau yang harus dibawa ialah map kuning yang berisi tentang kesepakatan kerja bersama PT Magnolia. Kemudian pukul 14.05 dijadwalkan kembali ke hotel. Selanjutnya ada free time sebelum pukul 19 waktu Singapura itu dijadwalkan kembali untuk menghadiri undangan makan malam bersama pimpinan PT Atmaja. Bertempat di Chowkeng Restaurant, Jalan Chowkeng nomor 6. Kemudian hari ketiga pada Kamis tanggal 21 April 2022 pukul 7 diawali dengan makan pagi atau sarapan di Greenland Restaurant, yaitu lantai 3 Hotel Greenland tempat Bapak Henry dan sekretarisnya ini menginap. Kemudian pukul 8.15 sampai 9.15 waktu Singapura dijadwalkan untuk menghadiri meeting perihal penandatanganan perjanjian kerjasama bersama Direktur PT Agra Buana bertempat di PT Agra Buana di Jalan Lor Liaulian dengan dokumen yang harus dibawa yaitu map kuning yang berisi tentang kesepakatan dan perjanjian kerja bersama PT Agra Buana. Kemudian setelah itu pada pukul 9.20 sampai 10.20 dijadwalkan menemui Bapak Cian Muhammad, yaitu arsitektur pembangunan dari PT Wulan Karya, untuk kesepakatan model bangunan PT Wulan Karya cabang Singapura. Bertempat di Ford Meeting Restaurant, yaitu ruang meeting restoran Ford di Jalan Ahmad Sazaleh, Blok M nomor 8. Selanjutnya pukul 10.25 waktu Singapura dijadwalkan kembali ke Hotel Greenland. Kemudian pukul 11 sampai 12 itu dijadwalkan untuk packing di Hotel Greenland untuk persiapan pulang menuju Indonesia. Kemudian pukul 12 sampai pukul 13 dijadwalkan untuk makan siang di Hotel Greenland, yaitu tepatnya di restoran Hotel Greenland. Kemudian pukul 13.10 itu dijadwalkan menuju ke bandara yang ada di Singapura.
Pukul 14.00 waktu Singapura itu dijadwalkan tiba di Bandara Singapura untuk check-in pesawat. Bandaranya itu sendiri yaitu Singapore Changi Airport dengan menggunakan pesawat Singapore Airlines dengan tiket yang telah disediakan sebelumnya. Pukul 14.20 waktu Singapura dijadwalkan untuk take off menuju Palembang dari Bandara Singapore Changi Airport menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Kemudian pukul 15.25 waktu Singapura atau 14.25 waktu Indonesia Barat itu dijadwalkan tiba di Bandara Palembang yaitu Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Kemudian pukul 14.30 itu dijadwalkan telah tiba di Palembang dan langsung menuju PT Wulan Karya yang berada di Palembang dengan transport yang telah disediakan. Kemudian pukul 15.30 sampai 16.30 itu Bapak Henry ini bersama Nawang Wulan ini diharuskan untuk menghadiri peringatan Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April yang bertempat di PT Wulan Karya cabang Palembang. Kemudian pukul 16.30 setelah acara selesai barulah kembali ke kediaman masing-masing. Selanjutnya ada travel checklist. Travel checklist ini juga hampir sama dengan travel checklist yang telah disiapkan oleh sekretaris sebelumnya, di mana sekretaris menyiapkan travel checklist ini untuk direktur yaitu Bapak Henry Suherman. Hal-hal yang perlu disiapkan ialah dokumen, surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas, tiket, paspor, KTP, laptop dan flash disk, notebook, alat tulis, itinerary, kartu nama, airport tax, dan trip funds, jas, buku, alamat dan nomor telepon, obat-obatan, peta, sertifikat kesehatan, charger laptop dan handphone, kop surat dan amplop. Nah, di sini agak sedikit berbeda dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana pada perjalanan dinas ke Singapura ini tidak ada dress code. Jadi Bapak Henry itu bebas membawa jas seperti apa asalkan pantas untuk digunakan oleh Bapak Henry. Kemudian untuk ke Singapura sendiri harus menyiapkan paspor. Di sini hanya paspor karena tidak menyiapkan visa, karena Singapura sendiri untuk masuk ke Singapura itu tidak perlu menggunakan visa, jadi hanya perlu paspor saja. Kemudian travel checklist ini disetujui oleh Bapak Henry yang dibuatkan oleh sekretaris Bapak Henry. Kemudian ada surat tugas. Surat tugas ini sama saja dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana yang sebelumnya itu dibuatkan untuk Bapak Henry melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Nah, yang di sini digunakan oleh Bapak Henry untuk melakukan perjalanan dinas ke Singapura. Selanjutnya juga ada surat tugas yang diberikan kepada Nawang Wulan Kusuma. Isinya juga sama saja. Bedanya hanya ini diberikan untuk melakukan perjalanan dinas ke Singapura, sedangkan yang tadi diberikan untuk perjalanan dinas ke Jakarta. Selanjutnya ada surat perintah perjalanan dinas, di mana surat perintah ini juga sama saja, hanya saja tujuan tanggal itu berbeda dengan yang sebelumnya, di mana tujuannya ialah ke Singapura dengan waktu 3 hari pada tanggal 19 April sampai dengan 21 April dengan tujuan perjalanan dinas ini sendiri untuk menemui beberapa klien, menandatangani perjanjian kerjasama, dan juga meninjau lahan pembangunan. Ini ditandatangani di Palembang pada 17 April 2022 oleh CEO PT Wulan Karya yaitu Bapak Fadli Sulaiman. Oke, sebelumnya tadi sudah dijelaskan tentang jadwal perjalanan dinas, surat tugas dan juga surat perintah perjalanan dinas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rincian biaya perjalanan dinas, di mana yang pertama itu ada rincian biaya ke Jakarta. Di sini biaya perjalanan dinas ke Jakarta itu disiapkan untuk Bapak Direktur Bapak Henry Suherman dan juga Sekretaris Nawang Wulan Kusuma
oleh PT Wulan Karya pada tanggal 10 sampai dengan 12 April 2022. Yang pertama ada uang saku direktur. Di sini uang saku direkturnya itu disiapkan oleh perusahaan sebanyak 600.000. Kemudian uang saku sekretaris sebanyak 400.000. Uang makan harian yaitu 1 juta untuk 2 orang selama 3 hari. Jadi ada 3 juta rupiah selama 3 hari. Kemudian tiket pesawat pulang pergi untuk kelas bisnis itu 2.300.000 per orang dikali 2, di mana Bapak Hendri dan Ibu Nawang ini akan berada di kelas yang sama. Jadi jumlahnya ada 4.300.000. Kemudian selanjutnya ada biaya penginapan di Novotel Tangerang. Untuk Bapak Hendri disediakan kamar eksekutif king bed dengan harga per malam yaitu 1 juta dengan dikali 3 hari, itu artinya ada 3 juta rupiah. Kemudian sekretarisnya yaitu kamar superior dengan harga 836 dikali dengan 3 hari yaitu 2.508.000. Kemudian ada uang sewa mobil di Jakarta yang digunakan untuk transport yaitu 1.500.000 per 3 hari. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke Jakarta ini adalah 15.308.000. Rincian biaya perjalanan dinas ini ditandatangani oleh Ibu Siti Aminah selaku bendahara dan diterima oleh Ibu Nawang Wulan Kusuma yang kemudian akan diberikan untuk Bapak Hendri. Kemudian selanjutnya ada rincian biaya perjalanan dinas ke Singapura. Untuk uang saku direktur yaitu disiapkan perusahaan sebanyak 1.500.000. Kemudian uang saku sekretarisnya itu sebanyak 1 juta rupiah. Kemudian uang makan hariannya 1.500.000 per 2 orang dikali 3 hari itu artinya 4.500.000. Kemudian tiket pesawat pulang pergi kelas bisnis 10.500.000 per orang. Itu sudah dikali dengan pulang pergi, jadi 10.500.000 itu untuk pulang pergi 1 orang. Jadi totalnya adalah 21 juta untuk 2 orang pulang pergi. Kemudian biaya penginapan di Hotel Greenland. Untuk direktur ada kamar eksekutif king bed dengan biaya 1.200.000 dikali 3 hari yaitu 3.600.000. Kemudian sekretaris dengan kamar superior dengan harga 925 dikali 3 hari yaitu 2.775.000. Dan uang sewa mobil di Singapura yang digunakan untuk transport selama 3 hari itu sebesar 3.400.000. Jadi biaya total untuk perjalanan dinas ke Singapura ini adalah 37.775.000 rupiah yang ditandatangani oleh Ibu Siti Aminah dan diterima oleh Ibu Nawang Wulan Kusuma selaku sekretaris. Demikian video dari saya. Atas kekurangannya mohon dimaklumi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.